Ibaratnya sebenarnya ilmu basic fire ini harusnya semua orang itu bisa. Tapi kembali lagi ya, kalau kita nggak bisa madamin, nunggu petugas datang, beneran udah keburu kebakaran. Karena yang meledak adalah tadi adanya akumulasi gas pada suatu ruangan akibat kebocoran yang terpantik sumber panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Nah, sebelumnya aku izin memperkenalkan diri kembali. Halo semuanya, perkenalkan aku Dea, Intern Culture and Knowledge Management, yang pada hari ini akan memandu jalannya acara kegiatan kita hari ini. Nah, sebelum aku mulai ya, mungkin teman-teman ada yang baru tadi nggak ikut Ponfit dan baru bergabung di Pujasera hari ini. Aku izin memperkenalkan kembali acara kita, yaitu Pujasera dengan temanya BIU. Nah, BIU ini merupakan akronim dari Bina Pertiwi Women Youthful Program. Nah, kira-kira BIU tuh apa sih Kak? Kayaknya baru pertama kali dan baru dengar nih ada di Bina Pertiwi. Jadi BIU ini merupakan salah satu program yang merupakan implementasi dari DEI. Diversity, Equity, dan Inklusif, dengan fokusnya adalah pada aspek equity melalui program yang mendorong terciptanya lingkungan aman dan suportif bagi tiap gender, dengan salah satunya adalah campaign Gender Equality. Nah, program ini memang dikhususkan adalah untuk sasarannya perempuan karyawan di Bina Pertiwi. Tujuannya adalah sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan bagi karyawati yang ada di Bina Pertiwi. Selanjutnya kita akan ada pemaparan materi terkait dengan basic firefighting yang akan dibawakan oleh Ibu Rika dari Yuti, dan selanjutnya akan ada praktek nih. Jadi nggak hanya cuma materi tentang bagaimana sih cara menanggulangi kebakaran yang baik, tapi kita juga akan belajar langsung, kita akan praktek langsung, jadi learning by doing hari ini. Aku mau melihat antusiasme nih teman-teman yang ada di HO, yang ada di sini. Kita pekik dulu ya. Aku izin memandu Bina Pertiwi. Marilah kita sambut dan dengarkan sambutan dari Bapak Teguh Iman Wibowo selaku Kepala Departemen ESG dan GS. Kepada Bapak Teguh mungkin saya persilahkan. Ya, terima kasih. Bina Pertiwi, we are great. Jadi memang para karyawan Bina Pertiwi, terutama yang wanita, memang ini merupakan potensi atau memiliki keunggulan yang lebih gitu dibanding yang laki-laki. Nah, bagaimana kita membangun atau mendevelop potensi ini menjadi lebih baik lagi? Karena kaitannya ini juga dengan program dari Sustainability Astra ya, AMC dan BP Bina Pertiwi sendiri gitu. Dimana salah satu aspeknya itu adalah diversity, equity, dan inklusi. Bagaimana keberagaman ini, baik itu suku, agama, ras, itu termasuk dengan gender, ini juga menjadi hal yang bisa kita berdayakan untuk menjadi lebih baik lagi. Di hari ini kita ada Pujasera ya, yang akan disampaikan oleh Mbak Rika terkait dengan basic firefighting gitu. Bukan hanya yang laki-laki aja sebetulnya yang berani untuk memadam, misalkan terjadi kebakaran ikut memadamkan api gitu. Tapi juga kaum mama nih, kaum karyawati Bina Pertiwi itu juga sebenarnya bisa loh untuk kita menghadapi situasi di mana bisa jadi yang ada hanya karyawati aja gitu. Oke, jadi itu saja yang dari kami sampaikan. Moga-moga ini akan menjadi semangat kita semua juga, kaitannya juga dengan keikutsertaan atau peran serta dari seluruh insan Bina Pertiwi, termasuk yang dari karyawati ya. Jadi memang kita melibatkan semua potensi, semua aspek, semua keberagaman yang ada di Bina Pertiwi untuk bisa sama-sama untuk membangun supaya Bina Pertiwi ini sebagai company, sebagai perusahaan itu bisa sustain bisnisnya, bisa berkelanjutan terus menerus gitu ya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya ucapkan terima kasih Pak Teguh atas sambutannya. Jadi benar sekali ya teman-teman, kebakaran itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, bahkan menyasar siapa saja. Jadi tidak hanya laki-laki saja mungkin yang harus tahu nih terkait dengan penanggulangan kebakaran tuh seperti apa. Namun juga kita-kita nih perempuan, para Sri Kandi Bina Pertiwi harus juga mengetahui bagaimana cara menanggulangi maupun mencegah terjadinya kebakaran. Nah, selanjutnya kita langsung masuk saja ke acara inti pada hari ini yang sudah kita nanti-nanti terkait dengan basic firefighting yang akan dibawakan oleh Bu Rika. Nah, Bu Rika merupakan salah satu leader UT Action for Emergency Response and Action yang sebelumnya pernah menjabat sebagai IHS staff dan sudah berpengalaman di dalam bidang environment safety and health. Kayak teman-teman juga udah pada penasaran nih kira-kira kalau kebakaran tuh bagaimana sih Bu cara menanggulanginya? Oke, kalau gitu saya cek dulu semangatnya. Kalau di sini semangat pagi tetap kita bisa luar biasa, Pak. Oke, semangat pagi kita bisa luar biasa. Bina Pertiwi, we are great. Oke, tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Perkenalkan saya Rika Nurhayati. Sepertinya baru 1 tahun ini saya ada di CSR United Tractors yang kebetulan saya saat ini menjabat sebagai leader UT Action. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu tentang terkait dengan UT Action ini adalah salah satu pilar CSR yang bergerak di kebencanaan gitu. Dan sebelumnya mungkin saya juga pernah ada di leader safety untuk safety management. Salah satu kenapa yang namanya basic fire itu sebenarnya bisa menjadi sebuah kebutuhan yang harusnya bisa didapatkan tidak hanya kepada laki-laki atau bahkan sebenarnya nggak hanya untuk karyawan gitu ya. Ibaratnya sebenarnya ilmu basic fire ini harusnya semua orang itu bisa gitu. Jadi bahkan mungkin nih orang-orang di rumah itu harusnya juga paham, tahu tentang api itu apa, cara pemadamannya gimana, dan cara menggunakan alat-alatnya itu seperti apa. Jadi api ini sebenarnya massa atau zat yang memang dia itu bisa timbul karena suatu reaksi oksidasi ya, yang dimana bisa menimbulkan panas, kemudian ada nyala, cahaya, asap, dan bara. Nah, sedangkan kebakaran itu justru disebabkan oleh api yang justru tidak bisa dikendalikan. Ini yang paling penting intinya dari api. Tadi reaksinya tuh seperti apa sih? Sebenarnya ada yang disebut dengan segitiga api. Jadi yang pertama itu karena oksigen. Kemudian yang kedua adalah panas. Jadi memang ada tingkatan tertentu suatu bahan untuk terbakar pada suhu bakarnya. Kemudian yang terakhir adalah adanya bahan bakar. Dia bisa wujudnya cair, gas maupun padat gitu. Jadi intinya 3 ini. Jadi kalau 3 ini dalam konsentrasi tertentu, mereka bisa menyebabkan adanya api. Nah, kalau apinya sampai besar, maka menyebabkan kebakaran. Karena adanya 3 komponen ini, jadi kita bisa tahu sebenarnya ada teknik-teknik tertentu yang bisa kita lakukan untuk pemadaman terhadap api. Jadi memang kebakaran ini ada tergantung terhadap penyebab-penyebabnya. Jadi kalau misalnya yang untuk kelas A, ini biasanya disebabkan karena benda padat kecuali logam yang mudah kebakar. Kayu, kemudian kain, kertas, plastik, kulit. Nah, ini yang masuk ke dalam kebakaran A. Kemudian kalau yang B ini adalah bahan cair atau gas kayak bensin, solar, minyak dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang C, ini udah ada gambarnya ya, berarti yang berhubungan dengan kelistrikan. Kemudian yang D ini biasanya berhubungan dengan bahan logam. Dan yang K ini berhubungan dengan, jadi dia adalah bahan mudah menyala dari minyak goreng dalam proses memasak. Berarti ini biasanya yang ada di dapur. Masing-masing ada kelasnya karena ini nanti yang akan menentukan seperti apa alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan pemadaman. Nah, terus gimana proses pemadamannya? Nah, jadi karena kita udah tahu komponennya, sebenarnya ada macam-macam untuk pemadaman ini. Nah, jadi nih yang pertama ini dengan metode cooling atau pendinginan. Berarti yang mau kita kurangi atau kita tiadakan atau kita eliminasi itu adalah di panas.
Contohnya itu adalah misalnya kalau ada kayak kebakaran hutan tuh, biasanya disiram gitu kan dari helikopter atau misalnya disiram air gitu, dan biasanya itu langsung di titik bakarnya gitu. Jadi itu biasanya nih untuk yang sifatnya memang karena kebakaran tadi misalnya disebabkan karena adanya kayu yang terbakar. Nah, itu bisa dengan proses pendinginan. Nah, atau kalau misalnya rekan-rekan nih pernah lihat ya, kalau di kilang-kilang minyak itu kan dia ada kayak tangki-tangkinya gitu. Nah, biasanya itu yang disiram tangki-tangkinya itu sebenarnya buat mendinginkan seperti itu. Nah, kalau yang paling umum sebenarnya adalah kita melakukan proses smothering atau pengisolasian. Ini yang paling gampang karena kalau kita pakai apar, kita pakai karung, kita pakai handuk, nah itu prosesnya kita memang mau mengisolasi, mau menghilangkan oksigennya sehingga ditutup. Jadi istilahnya tuh kayak diselimutin. Jadi nggak ada oksigen yang keluar, maka apinya juga padam seperti itu. Kemudian yang ketiga berhubungan dengan starvation atau penguraian. Kalau penguraian di sini sebenarnya ada memindahkan unsur bahan bakar melalui pembatasan jumlah bahan bakarnya. Jadi sebenarnya ini metode yang paling efektif, tapi metode yang paling sulit gitu kan. Jadi contohnya adalah ketika ditabung gas gitu kan. Kalau misalnya mulai ada kebakaran, biasanya regulatornya kita matiin tuh. Kita tutup lah istilahnya, terus kita lepas. Nah kan jadi nggak ada lagi gas yang keluar. Nah seperti itu contohnya untuk starvation. Jadi kita memang memindahkan atau justru membatasi supaya apinya nggak semakin besar karena konsentrasi dari si bahan bakarnya ini semakin berkurang. Kemudian yang terakhir ini adalah kerusakan keseimbangan. Ini sebenarnya yang cukup jarang. Karena sebenarnya menggunakan ini biasanya ketika kita melakukan pemadaman dengan menggunakan apar yang bahannya halon. Sedangkan halon sendiri itu sudah dibatasi dan bahkan mungkin sebenarnya hanya untuk kasus-kasus tertentu aja. Jadi sebenarnya yang perlu rekan-rekan tahu adalah yang paling sering kita lakukan adalah dengan smothering atau isolasi. Itu yang paling mudah untuk bisa dilakukan. Oke, mungkin sebelum saya bahas ke sini, tadi kayaknya aku sempat share link video, mungkin boleh diputar ya link videonya. Oke, kita coba ini dulu. Jadi sebenarnya kalau proses kebakaran itu tuh ada tahapannya ya. Dari mulai api itu nyala sampai dengan akhirnya kita sebut sebagai flashover, atau flashover itu akhirnya api itu bisa membakar seluruh ruangan itu kurang dari 3 menit. Nih perhatiin ya, ini di 16 detik alarmnya udah bunyi. Sebenarnya harusnya ini, kenapa itu yang akhirnya saya bilang kalau orang-orang itu semua harus bisa madamin api. Karena tadi posisinya kecil kan, kalau kita bisa madamin itu udah langsung padam. Nah ini ibaratnya nih, gak ada nih orang di rumah yang bisa madamin api. Ini kurang dari 3 menit. Ini dia mulai membakar di sekitarnya yang ternyata juga mudah terbakar. Sofa, terus kayu. Nah ini masih mulai. Sebenarnya hanya tinggal nunggu suhunya lebih dari dengan 300 sampai 600 derajat. Jadi kalau misalnya akhirnya dia sudah sampai titik di mana cukup panas, ini udah nggak bisa dikendalikan, atau ibaratnya bisa dikendalikannya ini adalah harus dengan petugas. Tapi kembali lagi ya, kalau kita nggak bisa madamin, nunggu petugas datang, beneran udah keburu kebakaran. You would have been able to exit your home already. You hope that the fire department's arriving and extinguishing the fire. You'll see that the material will start melting and deforming. Nah, jadi sebenarnya kita punya banyak waktu kan untuk melakukan pemadaman. Ini udah nggak bisa, lebih kurang dari 3 menit. Apinya ini udah mulai flashover. Udah sampai ngebakar ke atapnya. Tuh. Ini kurang dari 3 menit. Jadi kalau misalnya kita lihat api terus kita tinggalin, balik-balik udah kayak gini. Notice the carpet's on fire.
Nah, jadi itulah kenapa akhirnya sebenarnya semua orang itu harusnya udah bisa madamin gitu. Bahkan kalau misalnya kita di mall gitu kan udah banyak nih yang mall-mall atau tempat-tempat tertentu, restoran dan lain sebagainya itu nyediain apar gitu kan. Nah, kalau misalnya semua orang bisa menggunakan apar, itu harusnya kita bisa kalau misalnya ada sesuatu udah bisa langsung dipadamkan. Seperti itu. Makanya ini kenapa akhirnya ilmu ini cukup penting gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada apar, sebenarnya bisa pakai handuk. Jadi yang mungkin udah punya handuk yang udah lama banget gak dipakai, itu jangan dibuang, disimpan aja. Kalau misalnya memang nanti mau melakukan pemadaman, handuknya itu direndam dulu di air, setelah itu baru bisa digunakan untuk pemadaman. Tapi kalau misalnya sebenarnya ada beberapa bahan-bahan lain yang bisa dipakai, tapi mungkin yang lebih mudah dan sangat mudah juga dipakai itu adalah handuk. Jadi kalau misalnya belum ada apar, nggak apa-apa. Yang penting handuknya tadi yang nggak kepakai itu bisa disimpan dan kalau bisa dekat mungkin dengan misalnya seperti dekat kompor dan lain sebagainya. Di dapur lah istilahnya seperti itu. Nah, sama juga sebenarnya yang namanya apar itu nggak hanya di rumah tapi juga di mobil. Gitu. Jadi sebenarnya yang namanya apar tuh juga penting buat di mobil gitu. Sampai akhirnya yang tadinya sebenarnya kecil, tadi kan saya bilang kecil dan api itu untuk bisa sampai flashover itu kurang dari 3 menit gitu kan. Nah, apar sendiri ini sebenarnya bisa dibilang sebagai singkatan dari alat pemadam api ringan ya. Jadi kalau berdasarkan SNI sebenarnya dia maksimalnya ada 18 kilo. Jadi sebenarnya ada 1 kilo itu juga bisa tuh biasanya buat di mobil. Kemudian 4, 6 sampai dengan 18 kilo. Dan ini memang bisa untuk memadamkan kebakaran di manapun dan banyak juga jenis-jenisnya. Jenis-jenis dari alat pemadam api portable atau apar itu tuh ada 4. Jadi powder atau ini isinya adalah serbuk kimia, di mana dry powder ini sebenarnya bisa digunakan untuk memadamkan tadi kategori A, B, C, D. Jadi kalau misalnya ada 4 terus bingung, ya udah beli aja yang dry powder karena biasanya juga keterangannya multi purpose. Jadi sebenarnya dia bisa untuk A, B, C, D. Kemudian kalau foam ini biasanya keluarannya busa, tapi ini hanya untuk tertentu nih, hanya untuk kebakaran jenis A dan B. Nah, kalau clean agent ini bentuknya liquid cairan juga. Jadi di mana dia sebenarnya pengganti buat halon. Nah, ini bisa untuk kelas A, B, dan C. Yang terakhir ini adalah CO2. Kenapa dalamnya CO2 ini bisa untuk memadamkan api? Karena masanya dia itu lebih besar dibanding oksigen. Nah, ini untuk kelas B, C, dan K gitu. Nah, sebenarnya walaupun dry powder ini bisa untuk memadamkan kelas C atau peralatan listrik, tapi dry powder itu bisa menimbulkan residu. Tidak disarankan, walaupun dia bisa memadamkan, tapi tidak disarankan untuk peralatan listrik karena nanti takutnya peralatan listriknya itu jadi berkarat atau malah rusak karena adanya serbuk-serbuk itu. Sehingga sebenarnya kita bisa alternatif penggantinya adalah dengan CO2. Nah, ini biasanya ada di ruang-ruang server. Tuh, nah ini bagian-bagian apar. Sekarang kita lanjut cara gunainnya. Sebenarnya sangat mudah untuk penggunaan apar sendiri. Jadi yang pertama, tarik pengamannya. Tadi itu maksudnya adalah tarik pinnya. Nah, setelah itu kita coba dulu arahkan nozzle ke titik api. Tapi sebenarnya ada satu lagi sebelum mengarahkan ke titik api. Ketika kita buka, kita cek dulu ada isinya apa enggak dengan ditekan tuasnya. Terus nanti biasanya ada keluar kayak asap kecil atau asap putih gitu. Nah, nanti setelah diarahkan, yang paling penting juga, jadi sebenarnya bukan langsung ke apinya, tapi kayak kan tadi diselimuti ya, disapu. Jadi disapu gitu. Karena memang intinya kita mau menutup ibaratnya apinya itu supaya oksigen yang enggak ada jadi apinya padam. Yang paling penting lagi adalah masalah arah angin gitu. Jadi teman-teman harus memperhatikan arah anginnya seperti apa, karena kalau misalnya justru kita berlawanan ya ada kitanya yang akan kesamber apinya gitu. Jadi benar-benar perhatikan arah anginnya kemana, barulah kita mulai untuk melakukan pemadaman.
kita informasikan dulu ya. Ternyata sebenarnya kalau misal informasi di media cetak itu menginformasikan kebakaran di suatu tempat yang diakibatkan oleh meledaknya tabung gas. Tabung gas itu tidak pernah meledak. Kecuali emang bener-bener dia dari tingkat paling tinggi dijatuhin ke bawah. Itu pun juga dia sebenarnya nggak meledak tapi cuma bocor. Gitu. Jadi sebenarnya kenapa? Nah, karena yang meledak adalah tadi adanya akumulasi gas pada suatu ruangan akibat kebocoran yang terpantik sumber panas. Jadi kan nih misalnya bocor, keluarlah gas, ada oksigen, kita nyalain api, udah bakaran. Jadi tadi kita balikin lagi ke konsep segitiga apinya gitu kan nih. Nah, ini juga sebagai informasi tekanan pada tabung. Jadi dia bisa meledak atau enggak sih gitu kan. Nah, pada kondisi normal tabung ini tidak akan meledak karena tabung ini didesain dapat menerima tekanan hingga 110 bar. Sedangkan ini tabung 3,5 kilo yang ada di rumah kita yang kita bilang gas melon ya. Itu tekanannya cuma 5 sampai 7 bar. Jauh sekali dari potensi dia untuk meledak. Dan biasanya masa kadaluarsanya itu 25 tahun dan setiap 5 tahun dilakukan uji kelayakan. Jadi udah tahu ya kalau tabung gas ini nggak akan meledak. Potensi kebakarannya itu dari seperti ini. Ini pas banget, ini ada gambar tabungnya, ada selangnya, ada kompornya. Jadi pertama biasanya kebocorannya itu antara koneksi selang dan dengan kompor. Bisa jadi klemnya kurang kencang atau rusak seperti itu. Nah, kemudian atau kebocoran pada sepanjang selang. Bisa jadi karena biasanya kan selang tuh di bawah ya, lagi masak atau apa, kena cairan-cairan, atau karena biasanya di bawah digigitin tikus, kan kita nggak tahu. Nah, biasanya berdasarkan sepanjang selangnya ini ada kebocoran. Kemudian yang ketiga, kebocoran pada koneksi selang dengan regulatornya. Ini selangnya, ini regulatornya. Biasanya sama, klepnya tuh nggak kenceng gitu kan, masangnya nggak pas atau rusak. Kemudian kebocoran pada koneksi regulatornya dengan kepala tabungnya, kan ada tuh kepala tabungnya. Nah, itu juga bisa menyebabkan kebocoran. Kemudian lagi kebocoran koneksi kepala tabung dengan tabungnya, ini kepala tabungnya, ini tabungnya, dan yang terakhir kebocoran pada dinding tabung. Tapi yang dinding tabung ini sangat cukup jarang karena tadi nggak sampai yang bener-bener kita ngejatuhin itu ke bawah gitu kan, atau kebanting lah istilahnya seperti itu. Ini sebenarnya yang menyebabkan bisa jadi adanya potensi kebocoran pada kompor gas. Nah, ini gimana cara ngatasinnya? Kalau misalnya belum adanya penyalaan atau belum adanya api, misalnya teman-teman pulang ke rumah kok bau gas gitu ya. Nah, yang pertama adalah jangan menyalakan pemantik kompor. Kemudian yang kedua, jangan menyalakan atau mematikan saklar lampu. Biarkan semua peralatan listrik yang sudah menyala itu menyala dan yang mati itu tetap dalam kondisi mati. Karena takutnya saklar listrik itu dinyalain, ada gesekan dan itu menimbulkan panas. Kemudian yang ketiga, matikan api yang berada di ruangan lain yang berdekatan dengan sumber kebocoran. Kalau misalnya memang di sekitar situ ada sesuatu yang menyala, itu bisa langsung dipadamkan. Kemudian yang keempat, ini wajib cabut regulator dari kepala tabung. Ini tadi yang sistemnya apa? Pemadaman. Starvation, pemisahan. Jadi jangan sampai gasnya itu keluar terus gitu. Jadi dari regulatornya ini dicabut. Kemudian bawa tabung keluar ke tempat yang terbuka dan jauh dari sumber api. Jadi mendingan langsung dibawa keluar sampai baunya itu hilang. Tapi bagusnya udah balikin lagi aja, jangan dipakai, minta ganti baru. Kemudian ada juga bisa juga kalau sumber kebocorannya berada pada tabung, masukkan tabung ke air yang bertujuan untuk menghilangkan bau. Jadi sebenarnya tujuannya itu tadi dibawa keluar atau ditaruh ke air, itu tujuannya adalah supaya ngilangin baunya aja. Seperti itu. Ya, jadi ini udah tahu kan ya. Nanti bisa dikasih tahu ke ibunya, mamanya,
atau bibinya yang ada di rumah gitu, supaya mereka nggak keburu panik. Oke, nah terus gimana kalau ternyata sudah ada kebakarannya? Jadi yang pertama adalah melepas regulator kalau kondisi masih memungkinkan. Biasanya ini yang bisa kita lepas regulator itu kalau misalnya posisi dari tabung gasnya dengan kompornya ini nggak terlalu dekat. Cuman sekarang posisinya tuh pasti tabung gas itu ada di bawah ya kan? Nah itu pasti susah. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya memang nggak bisa lepas regulatornya. Kemudian yang kedua, padamkan api dengan peralatan tradisional. Tadi yang saya bilang, bisa langsung menggunakan handuk gitu, tapi handuk yang sudah dibasahi. Nah yang paling penting gini, kalau misalnya apinya itu ada di atas kompor nih, misalnya di atas teflon atau di atas penggorengan, itu harus tetap pelan-pelan. Nggak boleh dilempar. Kenapa coba nggak boleh dilempar? Karena kalau misalnya kita lempar, posisi teflon atau penggorengannya itu nanti bisa malah jatuh kebalik, yang ada semakin memperparah kebakarannya, seperti itu. Terus kalau misalnya udah padamin tapi misalnya ngerasa masih belum yakin, ya nggak apa-apa, telepon damkar sekitar, seperti itu. Udah tahu belum nomor teleponnya? Oke, sebenarnya sekarang teleponnya itu udah jadi satu. Kalau dulu masih pisah-pisah ribet namanya apa, sekarang cukup 112. Nah ini tambahan kalau misalnya terjadi kebakaran. Jadi saat terjebak dalam kebakaran, teman-teman itu coba tempelkan punggung tangan ke pintu. Jika terasa panas, itu pintunya jangan dibuka. Jadi pastikan tetap ada di dalam dan jangan keluar. Kemudian kalaupun misalnya kita bisa keluar dan sudah ada asap, itu merunduk. Karena biasanya kasus kebakaran itu karena keracunan asap. Gitu kan. Jadi bagusnya kalau misalnya mau evakuasi itu merunduk. Makanya kenapa kadang di beberapa tempat itu biasanya ada dipasang memang jalur evakuasi. Nah itu karena kalau dalam kondisi malam atau gelap itu terang, bisa menyala. Seperti itu. Kan kalau misalnya kena asap itu kan gelap kan. Nah supaya bisa kelihatan jalannya biasanya itu bisa menyala jalurnya. Nah jika terjebak dan tidak dapat keluar, yang tadi ini mau keluar panas gitu kan. Nah ini bisa cegah api masuk. Nah ini berarti potensi apa supaya apinya nggak menjalar, dengan kalau semuanya ditutup berarti diisolasi, seperti itu. Nah ini yang terakhir. Terus kalau udah kena api, kita pakai sistem tadi isolasi. Diam dulu, terus rebahan, jangan lama-lama rebahannya, langsung guling-guling. Kalau kelamaan bahaya. Jadi stop, drop, terus berguling. Nah ini kan kita fungsinya mau bikin apinya tuh jadi terisolasi, seperti itu. Kurang lebih kayaknya ini aja materinya. Tak ada lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya nggak bosan-bosan untuk bilang kalau misalnya kemampuan dari bisa melakukan pemadaman api itu harusnya memang dimiliki oleh semua orang, seperti itu. Makanya nanti teman-teman udah tahu ilmunya bisa disampaikan ke orang tuanya. Karena tadi ya kita nggak tahu posisinya bisa di mana aja terjadi, dan bahkan teman-teman ini bisa jadi hero gitu kan. Kalau misalnya di suatu tempat, wah ada kebakaran tapi aku udah bisa nih madamin api gitu. Tapi ya tunggu dulu apinya jangan gede-gede. Kalau misalnya apinya masih bisa dipadamin. Oke, kurang lebih itu dari saya. Mungkin nanti kita bisa langsung ke ini ya. Baik, terima kasih sebelumnya aku ucapkan atas pemaparan materinya dan kesediaan waktunya untuk bisa nyampein materi ke teman-teman semua. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Nah sebelum ditutup Mbak, dari kami tim Culture and Knowledge Management ada sedikit kenang-kenangan dan gift dari kami. Mungkin boleh diberikan dari Pak Budi Santoso kepada Ibu Rika.